Ikan ini hampir punah. Ikan apa ini? Konon katanya asal-usul ikan ini berhubungan kuat dengan Prabu Siliwangi, seorang raja dari kerajaan Pajajaran. Bahkan dikatakan bahwa ikan ini merupakan jelmaan prajurit-prajurit yang membangkang dan tidak setia terhadap pemerintahan. Dalam sudut pandang lain, cerita yang mengatakan bahwa ikan ini adalah ikan yang sakral, hanya bertujuan untuk menjaga populasi ikan tersebut di habitat aslinya. Sampai sekarang populasi ikan ini sudah mulai menurun dan masyarakat dilarang menangkap dan mengkonsumsinya. Ini adalah ikan tor. Ini merupakan ikan air tawar yang mempunyai nilai budaya dan nilai jual yang cukup tinggi. Sekilas ikan ini mirip arwana, bukan? Namun ikan ini masih sekerabat dengan ikan mas. Ikan ini termasuk ikan hasil domestikasi. Ikan hasil domestikasi adalah penjinakan ikan liar melalui penguasaan siklus reproduksi di luar habitat aslinya. Ikan tor adalah jenis ikan dari keluarga ikan karper yang juga tergolong ikan langka. Dalam budidayanya, pertumbuhan ikan ini cukup lambat, sehingga untuk mencapai ukuran konsumsi diperlukan waktu setahun lebih agar ikan dapat dipanen. Bahkan dalam 3 tahun, ikan ini baru bisa mencapai ukuran 1 kilogram. Dan juga jumlah telurnya yang dihasilkan sangat sedikit dibandingkan ikan lainnya. Nah, tak heran bukan harga ikan ini bisa dibilang mahal. Lamanya waktu pemeliharaan ini setara dengan harga jualnya yang tinggi, yaitu berkisar antara 150 hingga 200 ribu, bahkan bisa mencapai 500 ribu per ekornya. Terlebih lagi saat tahun baru Cina, ikan ini banyak diburu dan harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Ikan tor memiliki ukuran yang besar, badannya bisa memanjang hingga mencapai 1 meter. Meski saat ini banyak ditemui dengan rata-rata berukuran 16 hingga 30 cm saja. Ikan air tawar ini ternyata memiliki beberapa jenis. Ikan tor berasal dari Indo-Australia dan anak benua India. Ada 4 jenis ikan tor yang ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Jenis yang banyak beredar di Jawa Barat adalah jenis tor soro, termasuk yang terdapat di kolam Cibulan, Kuningan. Selain itu, ada pula dijumpai pula di Kalimantan dan Sumatera. Berdasarkan karakteristiknya itu, ikan tor merupakan ikan spesifik dataran tinggi dan menyukai sumber air yang jernih, bersih, dan mengalir secara terus-menerus. Namun kini, populasi ikan ini sangat terancam akibat penangkapan yang berlebihan. Ikan tor memiliki nama lain yang berbeda-beda di berbagai daerah. Jika di daerah Anda, apa sebutan ikan ini? Selain itu, ikan tor juga mendapat julukan sebagai ikan dewa. Kenapa disebut ikan dewa? Nama dewa yang disandangkan berasal dari istilah yang digunakan para pembudidaya karena harga ikan ini yang mahal. Bagi masyarakat Jawa Barat dan Sumatera Utara, nilai ikan ini sangat penting dan banyak berkaitan dengan legenda dan mitos di tengah masyarakat. Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sejak dulu ikan ini sering ditemukan menghuni kolam dan telaga larangan yang dikeramatkan oleh masyarakat. Ikan dewa yang dikeramatkan tersebut pun tidak boleh ditangkap sembarangan, melainkan harus melalui ritual khusus. Sedangkan di Danau Toba, ikan tor juga dikenal sebagai ikan batak. Ikan ini dan ikan sejenisnya belum dapat dibudidayakan secara intensif karena pasokan benih yang masih mengandalkan hasil pemijahan di alam. Untuk mencegahnya agar tidak punah, pada tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis surat keputusan. Dengan surat tersebut, ikan tor dapat dibudidayakan sendiri oleh masyarakat. Upaya domestikasi itu dilakukan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai bekerja sama dengan Balai Riset Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor. Bersyukur sekali ya jika ikan ini berhasil dibudidayakan. Lalu bagaimana dengan tekstur ikan tor? Selain telah dipasarkan sebagai salmon Van Java pada abad ke-18, ikan ini memang dikenal memiliki daging sangat empuk dan merupakan satu-satunya ikan air tawar yang dapat diolah menjadi sushi. Yang itu tandanya ini menjadi satu-satunya jenis ikan air tawar yang bisa dikonsumsi mentah.
Selain dikonsumsi mentah, pengolahan lainnya adalah dengan dibuat sup atau pepes. Karena teksturnya yang halus, ikan ini tidak cocok jika digoreng. Selain memiliki harga yang tinggi dan juga rasanya yang enak, ternyata kandungan ikan ini pun bisa dibilang cukup bagus. Selama ini, ikan yang dikenal memiliki albumin tertinggi adalah ikan gabus. Oleh karenanya, orang yang menderita kekurangan albumin disarankan banyak mengonsumsi ikan gabus. Namun ternyata ikan tor juga memiliki kandungan albumin yang tak kalah tinggi, bahkan setara ikan gabus. Ngomong-ngomong, apa Anda tertarik untuk membudidayakannya? Jika iya, berikut ini tahap budidaya ikan tor versi Agrotech. Pada prinsipnya, teknik budidaya ikan tor sama seperti ikan air tawar pada umumnya. Apabila budidaya dilakukan di kolam, maka harus memiliki air yang terus mengalir lancar. Untuk benih ikan tor juga dapat dibeli di berbagai toko benih ikan. Sebelum menebar benih ikan, kolam harus diolah terlebih dahulu dengan diberi kapur apabila kolam bersifat asam. Kolam juga dapat ditebari pupuk kandang sebanyak 1 kg per meter persegi dan pastikan pematang kolam tidak bocor. Setelah persiapan selesai, kolam dapat diisi dengan air setinggi 30 hingga 40 cm. Kemudian selang waktu 1 minggu, benih ikan tor dapat mulai ditebarkan. Penebaran harus dilakukan secara hati-hati dengan proses aklimatisasi atau penyesuaian suhu air kolam dengan air dalam wadah benih sebelumnya. Tujuannya adalah agar benih tidak merasa stres. Proses penebaran benih dapat dilakukan dengan mendiamkan wadah bening selama beberapa saat. Setelah itu, kantung dibuka dan dimiringkan dan biarkan benih keluar sendiri dari dalam wadah. Kemudian untuk perawatannya sendiri, perhatikan aliran air agar tetap lancar. Hal itu karena ikan tor memiliki habitat asli di perairan daerah pegunungan yang beraliran deras. Selama proses budidaya, juga usahakan kolam memiliki kedalaman air setinggi 80 hingga 100 cm. Pastikan juga ikan tor memiliki pakan yang bergizi. Contohnya seperti pelet yang diberikan sebanyak 3 kali sehari dengan dosis sekitar 3% dari berat badannya. Itu tadi sedikit informasi tentang ikan tor. Apa Anda pernah mencicipinya?